Oke, sekarang kita di awal pokoknya identitas dulu ya, nama, usia, jenis kelamin, tanggal dan waktu pemeriksaan nanti itu harus disebutin. Biasanya ada di keras EKG-nya. Terus sebelum kita menginterpretasikan, kita harus cek dulu nih, ada nggak ya pemasangan lead yang kemungkinan terbalik. Nah, cara taunya itu ada 3 cara. Kita bisa lihat di lead 1, di lead FVR, sama nanti kita lihat gelombang R yang ada di lead V1 sampai V6. Nah, sebelumnya kita review sedikit. Jadi, lead EKG itu ada 2, ada lead ekstremitas sama lead prekordial. Kan kalau yang lead ekstremitas itu yang kita pasang sadapannya di ekstremitas ya, di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu leadnya itu di lead 1, lead 2, lead 3, FVR, FVL sama FVF ya. Jadi yang sebelah sini itu punyanya lead ekstremitas. Nah, kalau lead prekordial itu yang dipasangnya kan sadapannya di toraks ya. Nah, ini dari sini semua. V1 sampai V6. Nah, ini kalau yang di bawah itu lead 2 panjang. Nah, terus juga kita bahas sedikit konsep defleksi. Jadi suatu gelombang atau suatu gelombang itu punya namanya defleksi. Defleksi itu kayak semacam dia penonjolnya ke bawah atau ke bawah gitu lah, ke bawah atau ke atas gitu gampangnya. Defleksi itu ada 2, ada defleksi positif sama defleksi negatif. Jadi apa? Kalau defleksi positif pokoknya gelombangnya itu dia akan menonjolnya ke atas nih, ini gelombang P-nya ke atas, terus ini QRS kompleksnya juga ke atas, ini gelombang T-nya dia juga menonjol ke atas. Nah, itu defleksi positif. Nah, kalau defleksi negatif itu kebalikannya aja, jadi dia menonjolnya ke bawah kayak gini tuh. Ini kan gelombang P-nya ke bawah, QRS kompleks ke bawah, gelombang T-nya juga ke bawah gitu. Oke, nah udah dari situ sekarang kita lihat di lead 1. Di lead 1 itu normalnya dia defleksi positif. Semua gelombang dari QRS kompleks itu harusnya positif, jadi ke atas semua ya. Kalau kita lihat nih, coba kita lihat. Ini gelombang P, oke, dia defleksi positif. Terus QRS kompleksnya, ya ini juga defleksi positif. Terus gelombang T-nya, ya ini juga defleksi positif. Nah, kalau dia abnormal, berarti dia jadinya defleksi negatif ya, kebalikannya aja. Jadi nanti kemungkinan mungkin bentuk gelombangnya kayak gini, ini P QRS T gitu kira-kira. Ini kalau bentuk yang abnormalnya kayak gini ya. Nah, terus ini kalau kita lihat ya semuanya defleksi positif ya, ke atas semua. Nah, sekarang kita lihat di lead FVR-nya. Kalau di lead FVR itu normalnya defleksi negatif. Coba kita lihat, jadi semuanya akan ke bawah. Ini gelombang P-nya oke, ke bawah. QRS kompleksnya ya ke bawah juga. Terus gelombang T-nya oh iya ke bawah juga nih, defleksi negatif. Oke, berarti di FVR itu normal. Kalau abnormal ya kebalikan aja, berarti di FVR-nya defleksi positif. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat dari gelombang R yang ada di lead prekordial, di lead V1 sampai V6. Nah, ini normalnya itu jadi gelombang R di V1 dia tuh biasanya masih pendek nih, cuma segini doang. Nanti di V2 dia akan naik lagi, makin tinggi. Terus di V3 dia juga akan makin tinggi. Terus nanti di V4 R-nya makin tinggi, di V5 biasa dia makin tinggi lagi. Terus nanti di V6 itu bisa dia makin tinggi atau dia agak turun ya si gelombang R-nya gitu. Nah, itu yang normal kayak gitu. Jadi dia makin tinggi, kita bilangnya normal air wave progression. Tapi kalau misalkan dia bentuknya abnormal, jadi awalnya di V1 dia segini nih, masih pendek. Di V2 dia naik sedikit, tapi kok di V3 malah jadi pendek lagi, sampai di V4 dia makin kecil gitu. Nah, ini dibilangnya abnormal air wave progression. Bisa aja karena ada pemasangan lead yang terbalik, atau bisa juga pasiennya ada infark miokard. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, di sini itu kalau kita lihat ini kan gelombang R-nya ya segini. Nah, gelombang R-nya ini sekitar 3 kotak ya. 1 2 3 4 kotak kecil, sekitar 4 kotak kecil. Terus 4 kotak kecil. Terus kita lihat di V2. Di V2 ini gelombang R-nya sekitar 1 2 3 4 5 kotak kecil ya. 5 kotak kecil di V2. Oke. Terus di V3 berapa nih R-nya? Kira-kira sekitar 5, 6, 8 kotak kecil ya, sekitar 8 kotak kecil. Terus di V4 kita lihat lagi nih gelombang R-nya itu sekitar 16 ya, sekitar 16 kotak kecil. Kita lihat di V5. Di V5 itu sekitar 16, 17, 18 kotak kecil ya, 18 kotak kecil. Di V6 gelombang R-nya itu coba kita lihat sekitar
20 ya, 20 kotak kecil. Nah, ini kalau kita kalau secara ngitung secara kotak kecil dia makin tinggi kan, berarti si gelombang R-nya. Ya udah berarti itu progresi dari gelombang R-nya itu normal. Ya udah tadi karena lead satunya itu defleksi positif, kemudian di lead FVR juga ada defleksinya negatif, terus kita lihat dari gelombang R di V1 sampai V6 itu progresinya normal, berarti nggak ada lead yang terbalik.